Oke, baik Pak PLH, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, Pak Muhammad Kurnia. Mungkin kita tahu bahwa beberapa hari ini sangat viral di media sosial terkait dengan calon tamtama TNI atas nama Pak Ade Songyanan, di mana dari Kodam 16 Patimuras menemukan bahwa ada dokumen yang diduga dipalsukan terkait dengan ayah yang bersangkutan yang masih berstatus kewarganegaraan sebagai warga negara asing asal Myanmar. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sejauh mana proses ini dan sudah bagaimana tindak lanjut daripada Dinas Catatan Sipil Kota Tual. Ya, baik Mbak Neri, perlu kami sampaikan dan jelaskan bahwa proses tentang penerbitan pembatalan dokumen yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, saya kira itu adalah proses administrasi, karena memang secara hukum sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa pencatatan penduduk bagi warga negara asing itu kita berdasarkan pada ITAS dan ITAK. Kalau ITAS kita berikan surat keterangan tempat tinggal, lalu kemudian kalau orang asingnya adalah pemegang ITAP, izin tinggal tetap, kita berikan KK dan KTP. Tetapi kami tegaskan bahwa KTP dan KK di sini adalah KK orang asing, bukan KK dan KTP sebagaimana dimiliki oleh Michael B. Songyanan tadi. Nah, permasalahannya berbeda Pak dengan yang dikonfirmasi ke kami. Data dari Michael B. Songyanan dilaporkan kepada kami, dikonfirmasi tentang keabsahan datanya. Setelah kami cek di database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ternyata betul yang bersangkutan atas nama tersebut itu sudah tercatat di dalam database kami. Setelah kami cross check di database, datanya tercatat di tahun 2012, tanggal 16 Agustus kalau tidak salah. Lalu kemudian KTP-nya terbit di bulan September di tahun yang sama. Artinya dari histori tanggal tersebut kami bisa jelaskan bahwa itu terdata pada saat pelayanan perekaman jemput bola di lapangan. Pada saat itu pemerintah Kota Tual sedang gencar-gencarnya untuk memastikan seluruh warga Kota Tual memiliki KTP elektronik bagi yang sudah berusia 17 tahun atau belum 17 tapi sudah menikah. Maka kemudian pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Dukcapil, apalagi memberikan nama Michael B. Songyanan, maka kami pastikan itu bukan warga negara asing. Kemudian kita catat sebagai warga negara Indonesia. Nah, kami tidak sepanjang sampai kemudian dikonfirmasi data tersebut di kami baru tahu bahwa yang bersangkutan adalah warga negara asing sesuai dengan data tahun 2017 yang kami terima dari imigrasi tentang data ekskru ABK asing yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Namanya di dalam Pak, namanya di dalam data imigrasi itu Michael Benyamin. Iya, Michael Benyamin ada kan. Itu nama asli. Nama yang ada di data di imigrasi. Saya tidak tahu nama aslinya siapa, tetapi data di imigrasi yang disampaikan di data 2017 itu adalah Michael Benyamin, berkewarganegaraan Myanmar. Oke, Pak Sekdis, kita tahu bahwa Michael Songyanan ini kan dia sudah berada di sini sejak tahun 95 dan yang bersangkutan juga sudah kawin di sini dan sudah memiliki anak di Kota Tual dan tinggal sudah puluhan tahun. Mungkin sejauh ini prosesnya bagaimana sampai yang bersangkutan bisa mendapatkan nomor induk kependudukan dan kartu keluarganya? Iya, jadi memang sebetulnya ada persoalan hukum dan persoalan sosial Pak, yang berbaur di dalam persoalan OA yang ada di Tual. Kita tahu hampir semua OA yang ada di Tual ini yang bermasalah itu adalah karena hampir semuanya tidak memiliki izin tinggal Pak. Semua ada lost dokumen. Bahkan imigrasi sendiri menjelaskan mereka susah mendapatkan kewarganegaraannya. Makanya kemudian karena mereka sudah kawin, mawin, ada anak, bahkan sudah beberapa yang ada cucu, maka kemudian sudah berbaur dengan masyarakat, Dukcapil kesulitan untuk membedakan mana asing mana bukan Pak. Apalagi menyampaikan nama yang nama memang notabene marga yang disampaikan marga yang ada di KI Pak. Jadi
Ya saya kira dengan marga itu disampaikan, kita hampir pastikan itu bukan orang asing. Iya. Nah, tetapi kewajiban bagi kami, satu kewajiban bagi Dukcapil, ketika ada dokumen yang telah terlanjur dikeluarkan Dukcapil dan malah menyalahi prosedur, apalagi kalau kita lihat kasus yang ini, ada dua sekali Pak pelanggaran di situ. Pertama pelanggaran tentang data kewarganegaraan. Myanmar kalau sesuai data imigrasi dicatat sebagai Indonesia, lalu kemudian nama Songyanang yang dikasih masuk. Lalu datanya Pak Michael ini. Dan ini berlaku bagi warga negara asing yang lain. Dan memang kita bisa dibuktikan dan datanya bisa diverifikasi oleh imigrasi bahwa betul itu adalah orang asing, maka silahkan imigrasi silahkan datanya ke kami. Dukcapil pasti akan cabut dan membatalkan dokumennya. Berarti yang kemarin Dukcapil sudah membatalkan dokumen yang bersangkutan? Dokumennya kita batalkan per tanggal 31 Maret 2022 langsung disertai dengan pembetulan dokumen. Jadi yang kita batalkan hanya KTP orang tuanya, kemudian kartu keluarga karena memang kepala keluarganya ada orang tuanya, anak-anak dibatalkan akta kelahirannya karena nama orang tua di dalam. Lalu kemudian kita terbitkan baru, ibunya sebagai kepala keluarga, anak-anak status sebagai anak ibu. Berarti kita sudah serahkan pada hari yang sama. Tanggal berapa? Tanggal 31 Maret 2022. Berarti kakak yang baru atas nama ibunya, iya, Songyanang ya? Iya. Konstantina ya? Iya, Konstantina Songyanang. Iya. Oke, mungkin Pak Sekdis, terkait dengan persoalan ini, kita tahu bahwa tadi ada digelar rapat koordinasi antar instansi. Ya, mungkin apa tujuan daripada rapat yang digelar tadi? Ya, saya kira kita memang setiap tahun melakukan rapat-rapat koordinasi lintas sektor, seluruh OPD-OPD dan stakeholder yang lain, instansi-instansi vertikal yang lain. Pertama, kita bangun kerjasama terkait dengan pelayanan administrasi pendidikan. Potensi-potensi yang bisa kita kerjasamakan. Saat ini kita mulai 2021 dengan kantor KUA Kecamatan Dula Utara, Kecamatan Dula Selatan, dengan Kementerian Agama Kota Tual, kita sudah melakukan kerjasama pencatatan perkawinan. Sehingga seluruh pencatatan yang dilakukan di KUA langsung kita catat dokumen kependudukannya. Sehingga pada saat hari perkawinan diserahkan langsung dengan KK dan KTP yang sudah menikah. Dengan gereja juga kita sudah buat kerjasama. Seluruh pencatatan di gereja Katolik, Protestan diupayakan semaksimal mungkin dicatat di gereja hari itu, maka pada saat bersamaan kita buat dokumen kependudukannya, kita terbitkan dan kita serahkan. Lalu kemudian terkait dengan kita juga undang dari imigrasi tadi dari Kesbangpol. Ini adalah dalam rangka kita menyamakan pemahaman agar kita selalu saling bersinergi terkait dengan data-data orang asing khususnya. Kita tahu persis sebagaimana kami sampaikan tadi, OA di sini adalah OA yang bermasalah tanda kutip. OA yang memang sebetulnya secara aturan mereka sudah tidak memiliki izin tinggal. Nah, karena mereka tidak memiliki izin tinggal, maka adalah tanggung jawab kita bersama-sama untuk melakukan pemantauan kepada mereka, termasuk memastikan bahwa mereka tidak memiliki dokumen kependudukan atau catatan sipil sebagai warga negara Indonesia. Makanya kami sangat berharap kalau ada yang ditemukan di lapangan oleh teman-teman yang lain dari Kesbangpol misalnya, atau mungkin dari imigrasi sebagai memang yang memiliki kewenangan itu tolong dari imigrasi sampaikan surat secara resmi untuk menjelaskan kewarganegaraan yang bersangkutan, lalu kemudian serahkan dengan dokumen KTP yang sudah terlanjur terbit, supaya Dukcapil mengambil langkah administrasi hukum, mencabut dan membatalkan dokumen kependudukannya, lalu kemudian membenarkan keluarga yang lain dokumennya, supaya kasus yang menimpa adik kita Hen Songyanang jangan lagi terulang, Pak. Nah, ini kan tanda kutip karena kita kurang di dalam melakukan sinergi kebijakan. Padahal kita ada Timpora sebetulnya, Pak. Saya sangat menyangka ada Timpora, tim pengawas orang asing yang dibentuk oleh imigrasi. Sebetulnya inilah saatnya fungsi Timpora untuk bagaimana kemudian masalah-masalah seperti ini kita selesaikan bersama-sama. Lalu kemudian kira-kira jalan keluarnya seperti apa supaya tidak terulang. Lalu untuk mengantisipasi terulangnya kasus ini, mari berikan datanya kepada Dukcapil, KTP, KK yang sudah terbit, lalu Dukcapil tarik datanya, batalkan dokumennya, kita betulkan dokumen keluarganya. Oke, baik, Pak Sekdik. Selama ini bagaimana pengamatan Anda terkait dengan kinerja Timpora yang ada di dalamnya semua komponen yang ada di situ? Karena kita tahu bahwa imigrasi juga memiliki data orang asing yang ada di Kota Tual ini, yang sesuai data yang ada di kami itu sekitar 15 warga asing yang sudah tinggal dan menetap di Kota Tual ini sudah sekian puluhan tahun. Tetapi dari Kesbangpol Kota Tual, sesuai pemantauan mereka bahwa ada sekitar 40-an warga asing yang tersebar di beberapa wilayah yang ada di kecamatan yang ada di Kota Tual ini yang sudah tinggal menetap
sudah sekian lama, bahkan mereka sudah memiliki identitas kependudukan seperti NIK dan kartu keluarga. Mungkin selama ini sudah ada koordinasi atau surat penyampaian resmi kepada Disdukcapil terkait hal ini, Pak? Iya, kalau data yang kami terima terakhir itu data 2017, dan juga di dalamnya ada data itu, Pak. Harapan kita sebetulnya dengan adanya tim pengawasan orang asing yang dibentuk oleh imigrasi, lalu kemudian memang melibatkan institusi dan dinas-dinas terkait teknis yang punya keterkaitan dengan orang asing. Saya kira ekspektasi kita adalah bagaimana kemudian potensi-potensi atau kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi, kejadian-kejadian seperti kemarin itu tidak perlu terjadi, Pak. Kalau konsolidasi antar lembaga yang terlibat di dalam ini betul-betul jalan secara baik. Nah, datanya saya kira selama ini sudah bagus. Tetapi dalam pelaksanaan saya kira masih perlu terus kita tingkatkan. Karena kita kita tidak hanya perlu rapat-rapat setiap tahun, tetapi tindak nyata dari itu adalah bagaimana melakukan operasi bersama. Lalu hasil operasi bersama itu kemudian dicatat sesuai dengan kompetensi masing-masing, tugas kewenangan masing-masing dinas badan. Dukcapil misalnya ketika dalam hasil tim pengawasan yang dilakukan oleh Timpora, operasi Timpora, menemukan di lapangan ada asing yang ber-KTP dan ber-KK Indonesia, dikeluarkan Dukcapil Kota Tual, maka silahkan diserahkan kepada Dukcapil untuk kemudian dicabut oleh Dukcapil. Nah, ini yang potensi-potensi ini perlu dimaksimalkan di dalam Timpora ini. Lalu kemudian kita berharap agar ketika ada kejadian-kejadian seperti ada yang menimpa di kita, maksud kami Sonyangan, ini mari kita secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita memberikan tanggung jawab dan hak jawab ketika ada yang bertanya sesuai dengan kapasitas dan kewenangan pada masing-masing supaya jangan terulang lalu kemudian mereka mendapatkan hak-haknya sesuai dengan konstitusi. Oke, sesuai data 2017 dari laporan imigrasi, berapa banyak warga asing yang tinggal dan menetap di sini, Pak? Saya tidak ingat persis Pak Nuri, tetapi yang jelas kami pastikan bahwa nama yang Michael Basenyanam ada di dalam itu. Saya kira itu Pak bisa tanya langsung ke imigrasi supaya mungkin dari tahun ke tahun mereka ini kan dinamis orangnya, Pak. Tidak statis. Orang asing dari laporan-laporan yang kami lihat dari imigrasi itu bisa berpindah-pindah tempat terus, Pak. Memang datanya harus update terus. Kira-kira apa yang disampaikan oleh Sekretaris Kesbangpol tadi terkait dengan pemantauan mereka bahwa ada 40 warga negara asing yang selama ini tinggal dan menetap di Kota Tual ini? Iya, saya kira tadi itu adalah data yang temuan dari Kesbangpol, itu hasil proses layanan penegasan kewarganegaraan dilakukan oleh Kesbangpol. Didapat data itu, makanya kami berharap tadi data yang telah disampaikan itu, apalagi disebutkan ada beberapa yang memiliki KTP Kota Tual, ya. Itu kalau bisa Kesbangpol konfirmasi ke dinas Dukcapil tentu saja, tetapi yang lebih penting adalah menyampaikan dan mengkonfirmasi datanya ke imigrasi sehingga demi imigrasi bisa memberikan ketegasan terhadap orang-orang tersebut betul status kewarganegaraan yang bersangkutan negaranya dari mana, sehingga data itu bisa diserahkan kepada Dukcapil oleh lembaga yang berwenang oleh imigrasi supaya di Dukcapil Kota Tual bisa menindaklanjuti untuk membetulkan dokumen yang bersangkutan sesuai Undang-Undang 23 2006 dan Undang-Undang 24 2013. Oke, mungkin terakhir solusi dari Disdukcapil terhadap temuan kasus warga asing yang sudah puluhan tahun menetap di Kota Tual dan Maluku Tenggara dan memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara ini. Sebetulnya saat ini negara hadir, Pak, terhadap masalah orang asing di Kota Tual. Itu dibuktikan dengan adanya pembentukan tim penegasan kewarganegaraan yang digagas oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku, yang di dalamnya juga itu ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di dalam, ada Kesbangpol dan ada imigrasi. Harapannya ini berlangsung secara baik, data penduduk tadi data OA tadi, orang asing tadi didata secara baik. Lalu kemudian sebelum kita konfirmasi ke pusat, datanya sebaiknya kita dudukkan dulu. Kita selesaikan persoalan status kependudukannya, kita kembalikan, mereka harus kembalikan data-data yang sudah terlanjur terbit di Dukcapil, sehingga jangan sampai ini menjadi kendala pada saat proses layanan kewarganegaraan. Lalu kemudian kami berharap untuk tidak lagi terulang seperti ini, tentu kami akan semakin intens berkoordinasi dengan kantor imigrasi
Tapi lebih penting adalah bagaimana kemudian kami berharap juga ada ketegasan dari kantor yang terkait untuk memberikan ketegasan kewarganegaraan kepada orang-orang tadi dan memberikan data siapa-siapa yang sudah terlanjur memiliki KTPL. Karena kalau kami menemukan kesulitan kalau Dukcapil harus turun mendata siapa yang sudah terlanjur terbit KTPL-nya atas orang asing tersebut. Karena seluruh dokumen KTP yang dimintakan di Dukcapil menggunakan bukan nama asli, Pak. Itu adalah nama Indonesia, nama yang familiar di tengah-tengah kita di masyarakat kita. Saya kira itu Bang Heri yang bisa kami sampaikan. Oke, mungkin terakhir Pak PLH, terkait dengan Pak WNA Myanmar atas nama Michael B. Songyanan ini, Pak. Kita tahu bahwa sejak 1995 dia sudah ada di Kota Tual dan dia memiliki identitas kependudukan NIK dan kartu keluarga yang resmi yang diterbitkan oleh Dukcapil. Dan apakah benar pada tahun 2018 maupun 2019 kemarin yang bersangkutan juga ikut serta sebagai peserta pemilu kada yang ikut mencoblos Pilpres, Pileg dan pemilu kada? Jadi baik, Bang Heri, saya kira kalau untuk keterlibatan atau keikutsertaan yang bersangkutan itu ikut pilkada dan pemilu di hajatan kemarin, saya kira itu bisa ditanyakan ke KPU atau Bawaslu karena kami memang di Dukcapil hanya menyiapkan data potensi pemilu. Itu dimutakhirkan oleh KPU, lalu kemudian yang berwenang menentukan siapa yang boleh ikut, siapa yang tidak, dan data potensi yang kami berikan adalah KPU. Oke, mungkin terkait dengan dugaan pemalsuan ini, apakah berdampak hukum ke depan, Pak, terhadap yang bersangkutan ini? Ya, tugas kami adalah mencabut dokumennya, Pak. Kira sebaiknya ini jangan terulang karena tegas, Pak, di Undang-Undang 23 2006 sanksi bagi yang memberikan keterangan palsu kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil atau memalsukan identitas, itu sanksinya adalah kurang lebih kalau tidak salah 5 tahun penjara. Dan salah satu kewenangan yang dimiliki Dukcapil itu adalah mendapatkan data yang benar dari pemohon. Sehingga ketika terjadi kesalahan identitas, pemalsuan identitas, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pemohon yang bersangkutan. Saya kira